Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa, lipat tangan dan kita tutup mata. Tuhan Allah, kami yang bertata dan belajar di surga yang mulia, terima kasih atas berkat-Mu. Kami yang belajar sekolah Sabat, tolonglah kami supaya kami bisa mengerti dan kami mendapatkan hikmah dari surga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Pelajaran sekolah Sabat kita pada hari ini berjudul tentang menunggu dengan sabar. Nah, sebelumnya mari kita sama-sama membuka tangan kita dan kita membaca ayat hafalan dalam Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah tiba waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, kalau kita lihat judul dari pelajaran sekolah Sabat kita hari ini sama kondisi kita sekarang kayaknya nyambung gitu ya. Kondisi kita sekarang yang gak bisa kemana-mana, gak boleh keluar rumah, harus tetap di rumah demi kebaikan kita. Itu juga pernah dialami loh sama satu keluarga zaman dulu. Bahkan mereka di dalam satu tempat cuma memberi makan hewan atau membersihkan kotoran hewan. Keluarga ini adalah keluarga Bapak Nuh. Dulu Tuhan menyuruh Bapak Nuh untuk membuat bahtera yang besar untuk menampung hewan-hewan yang ada di daerah itu dan juga orang-orang yang percaya supaya selamat dari air bah. Nah, kenapa Tuhan mau memberi air bah sih? Karena waktu itu Tuhan mau menghukum dunia ini karena manusia yang ada di dunia ini itu tidak menuruti perintah Tuhan. Karena Tuhan marah, makanya Tuhan mau menghukum dunia ini dengan menurunkan hujan dan mendatangkan air bah. Nah, Bapak Nuh ini membuat bahtera selama 120 tahun lamanya menggunakan kayu gofir, dan juga selama 120 tahun lamanya ini Bapak Nuh tidak berhenti untuk memperingatkan kepada orang-orang bahwa Tuhan akan mendatangkan air bah, mendatangkan hujan yang lebat supaya orang-orang dan makhluk hidup yang ada di dunia ini yang tidak percaya kepada Tuhan bisa dilenyapkan oleh Tuhan. Nah, setelah bahtera ini jadi, hewan-hewan ini pada masuk ke dalam bahtera itu berpasang-pasangan, yang halal 7 pasang dan yang haram 1 pasang. Mereka masuk dengan rapi tanpa ada yang memerintah atau menyuruh mereka masuk. Setelah hewan-hewan ini masuk, Nuh dan keluarganya akhirnya masuk ke dalam bahtera ini juga. Setelah mereka masuk, Tuhan menyuruh malaikatnya untuk menutup pintu bahtera ini dari luar dan tidak ada tangan manusia yang bisa membukanya kembali. 1 hari, 2 hari, 3 hari, mana? Kok gak ada hujan? Banyak orang yang makin tidak percaya, banyak orang yang makin mengolok-olok keluarga Bapak Nuh ini. Dan disitulah iman keluarga Bapak Nuh diuji. Dan hari yang ke-7, akhirnya hujan ini datang. Hujan ini turun dengan deras, badai hujan dari atas, dan air-air yang ada di bawah bumi ini naik. Dan banyak orang juga yang ketakutan, banyak orang yang kebingungan, mereka lari ke gunung-gunung, ada yang mengikat dirinya di pohon, ada yang mengikat dirinya di hewan-hewan raksasa karena mereka takut. Dan gak sedikit pun orang yang meminta untuk dibukakan pintu bahtera itu. Tapi semua sudah terlambat. Dan selama 40 hari 40 malam lamanya hujan itu turun, dan hari ke-41 hujan itu berhenti. Setelah hujan itu berhenti, Bapak Nuh dan keluarganya tidak bisa langsung keluar dari bahtera itu karena air masih menutupi bumi dan belum memungkinkan untuk ditinggali oleh manusia. Setelah kurang lebih 5 bulan lamanya, akhirnya bahtera Bapak Nuh ini mendarat di atas pegunungan Ararat. Karena sudah kurang lebih 8 bulan di dalam bahtera, Bapak Nuh ini mau melihat situasi di luar bahtera. Karena tidak memungkinkan keluar,
Bapak Nuh ini menerbangkan burung gagak yang pertama kali untuk melihat situasi di luar Bahtera. Burung gagak itu diterbangkan, tapi hasilnya burung gagak itu pulang pergi tanpa membawa kabar atau berita apapun. Akhirnya seminggu kemudian Bapak Nuh ini melepaskan kembali burung, yaitu burung merpati, untuk melihat kondisi di luar Bahtera. Burung merpati ini juga sama seperti burung gagak, dia pulang pergi tanpa membawa kabar atau berita apapun. Akhirnya seminggu kemudian Bapak Nuh ini melepas kembali burung merpati yang kedua, yang ketiga kalinya untuk melihat keadaan di luar Bahtera. Tapi burung merpati yang kali ini ia membawa pucuk daun dari pohon zaitun di paruhnya. Nah, Bapak Nuh dan keluarganya ini udah senang, tapi mereka masih belum bisa keluar. Akhirnya seminggu kemudian Bapak Nuh melepas kembali burung merpati yang terakhir kalinya untuk melihat kondisi di luar Bahtera. Tapi burung merpati ini tidak pernah kembali lagi ke dalam Bahtera. Itu artinya burung merpati ini sudah mendapatkan tempat tinggalnya di luar Bahtera. Nah, sama seperti kita juga harus percaya kepada Tuhan dan menunggu dengan sabar kapan Tuhan akan datang untuk menjemput kita. Karena di dalam Filipi 3 ayat 20 dikatakan bahwa kewarganegaraan kita adalah di dalam kerajaan surga, dan kita juga sedang menunggu Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Nah, sebelum kita mengakhiri sekolah sahabat kita, mari kita sama-sama membuka kembali tangan kita dan kita baca di ayat hafalan Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena jika telah tiba waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Mari kita sama-sama lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata di kerajaan surga, mulia, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Engkau mau mengingatkan kami supaya kami tetap bersabar menunggu kedatangan-Mu dan tetap menuruti perintah-Mu Tuhan. Terima kasih.